Ternyata pencurian mayat tidak hanya terjadi pada saat ini, namun kasus tersebut pernah terjadi pada masa kekhalifahan, dan mayat yang dicuri pun tidak tanggung-tanggung. Jenazah yang hendak dicuri merupakan sosok paling mulia di muka bumi, yaitu jenazah Rasulullah. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Rasulullah wafat di Madinah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Menurut kalender Masehi, ini bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi. Makam Nabi Muhammad berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Dahulu, makam Rasulullah berada di rumah beliau dan istrinya, Sayyidah Aisyah. Di samping makam Rasulullah, terdapat juga dua makam sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan bahwa makam Nabi Muhammad pernah mengalami kerobohan hingga terlihat hal-hal menakjubkan di dalamnya. Lantas, bagaimana makam Rasulullah bisa roboh dan apa yang terlihat di dalamnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi dan rasulnya. Jasad para nabi dan rasul akan tetap terjaga dan harum sampai hari kiamat. Peristiwa robohnya dinding makam Rasulullah tersebut terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abdul Malik bin Marwan. Saat itu gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Imam Al-Ajuri meriwayatkan bahwa Khalifah Walid bin Abdul Malik memerintahkan kepada gubernur Madinah kala itu, Umar bin Abdul Aziz, untuk merobohkan rumah-rumah istri Rasulullah yang telah dibeli oleh beliau. Hal itu dilakukan guna memperluas Masjid Nabawi. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun kemudian memerintahkan untuk merobohkan dinding kamar-kamar tersebut. Saat itu, Umar bin Abdul Aziz terduduk sambil menangis, tangisan yang belum pernah beliau alami sebelumnya. Ketika beliau akan mulai merobohkan rumah yang pertama, tampaklah ada 3 makam di dalamnya, pasir dan tanah yang berada di atasnya telah runtuh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kaget dengan hal itu. Beliau sendiri yang meratakan kembali tanah makam tersebut. Kemudian, ada orang bernama Roha yang berkata kepadanya, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu. Jika kau sendiri melakukan hal itu, orang-orang pasti akan mengikutimu melakukannya. Lebih baik perintahkan saja orang lain untuk memperbaikinya." Roha berharap bahwa dialah yang akan diperintahkan untuk memperbaiki makam tersebut. Lalu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memerintahkan seseorang untuk memperbaiki makam itu. Orang tersebut kemudian menjalankan perintah Sayyidina Umar. Ketika dia membongkar pondasi makam itu, dia melihat ada sepasang kaki yang tampak dari dalam makam tersebut. Orang-orang kemudian berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Mereka semua juga terkejut melihat apa yang mereka saksikan. Saat itu, mereka melihat kaki yang nampak seperti kaki orang yang masih hidup. Mereka pun saling bertanya-tanya, sebenarnya kaki siapakah yang terlihat di makam itu? Lalu, sebagian orang di antara mereka mengatakan bahwa kaki tersebut kemungkinan adalah telapak kaki Rasulullah, sebab kakinya masih terlihat seperti kaki orang yang masih hidup. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui sebenarnya milik siapakah kaki tersebut. Hingga kemudian datanglah Urwah bin Zubair dan berkata, "Ini bukanlah kaki Rasulullah, melainkan ini kaki Sayyidina Umar bin Khattab." Urwah menjelaskan bahwa makam Sayyidina Abu Bakar berada di tengah, dekat makam Rasulullah, dan makam Sayyidina Umar bin Khattab berada di belakang makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun memerintahkan agar makam tersebut ditutup dan dikembalikan sebagaimana sedia kala. Sebegitu berharganya makam Nabi Muhammad bagi umat Islam, sampai-sampai pernah terjadi percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad. Bahkan, tercatat sepanjang sejarah telah terjadi 5 kali percobaan pencurian. Namun tak satu pun dari semuanya berhasil. Ada satu kisah pencurian jasad Nabi Muhammad yang paling menarik untuk dibahas, yaitu ketika ada 2 orang Eropa yang menyamar demi bisa mendapatkan jasad Rasulullah. Dalam buku yang ditulis oleh sejarawan bernama Ali Hafiz, kejadian ini terjadi sekitar tahun 1164 Masehi, saat berlangsungnya Perang Salib. Para penguasa Eropa ketika itu mengutus 2 orang untuk berpura-pura menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia. Ketika mereka sampai di Madinah, kedua orang ini mengintai areal makam Nabi Muhammad dan memutuskan untuk menyewa sebuah rumah yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Dari rumah yang mereka sewa itu, mereka menggali lubang selama berhari-hari, hingga membentuk sebuah terowongan yang mengarah kepada makam Rasulullah. Namun, pertolongan Allah datang melalui seorang raja penguasa Mesir yang soleh bernama Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangi. Pada suatu malam, Sultan Mahmud bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah menunjukkan 2 wajah dan berkata, "Selamatkan aku dari kedua orang ini."
Sultan Mahmud terbangun dari tidurnya dan merasa ada yang tidak beres di Madinah. Singkat cerita, mimpi yang sama datang ketiga kalinya. Karena merasa ada yang janggal, keesokan paginya ia bercerita kepada para menterinya perihal mimpi tersebut. Karena merasa ada yang tidak beres di Madinah, sang sultan pun menuju ke Madinah membawa 1000 pasukan serta harta yang dimilikinya. Sesampainya di Madinah, ia langsung sholat dan berziarah ke makam Rasulullah. Lalu, ia membagikan harta yang dimilikinya kepada penduduk dan peziarah yang berkumpul, dengan harapan dapat bertemu dengan 2 orang Eropa yang wajahnya dikenali dalam mimpinya tersebut. Namun, dalam kerumunan itu, sang sultan tidak melihat 2 orang yang ada di dalam mimpinya. Akhirnya, ia berkata kepada masyarakat, "Apakah ada di antara kalian yang belum mendapatkan hadiah?" Salah satu dari masyarakat menjawab, "Wahai Sultan Mahmud, ada 2 orang jemaah haji yang belum mendapatkan hadiah. Mereka adalah orang asing kaya raya, sepertinya bukan berasal dari Arab, dan sepertinya mereka tidak perlu mendapatkan hadiah." Mendengar hal itu, Sultan Mahmud memerintahkan agar kedua orang itu menghadap kepadanya. Ketika dilihat, ternyata 2 orang tersebut mirip dengan yang ada di dalam mimpinya. Sultan Mahmud menginterogasi kedua orang ini, namun mereka memberikan pernyataan yang berbelit-belit. Akhirnya, Sultan Mahmud bersama pasukannya datang ke rumah yang ditempati oleh kedua orang tersebut, dan didapati sebuah pintu kayu yang tertutup oleh karpet permadani usang. Ternyata, pintu itu adalah galian terowongan untuk mencuri jasad Nabi Muhammad. Terowongan itu hanya butuh 2 hari lagi untuk sampai kepada jasad Rasulullah. Akhirnya, kedua orang asing ini mengaku sebagai bagian dari tentara salib yang sedang melaksanakan tugas suci untuk mencuri jasad Rasulullah. Dan pada akhirnya keduanya dihukum mati. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah, dan kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya.